dan acara ditutup dengan doa. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami persilahkan Tuan Guru kita, Profesor Haji Ustadz Abdul Somad, LC MA PhD, yang tepat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Buka halaman 38. Buka halaman 38 yang awak baca yang tulisan warna merah saja. Awak baca sama-sama. Yang punya handphone nonaktifkan, ada gambar pesawat situ. Sesudah itu hidupkan MP3. Hidupkan rekaman, recording, supaya direkam. Nanti kalau ada saudara yang sakit atau kerasukan atau mau tidur malam, supaya didengarkan ke telinga sebelah kanan. Jadi kalau keluarga awak sakit di ruang ICU, dengarkanlah itu, jangan dihidupkan TikTok. Nah. Udah, baca yang warna merah saja. Nanti sesudah awak baca sampai habis, baru ambo jolehkan fadilah, keutamaan-keutamaan. Baik, suaranya kuat, ikut ambo. Astaghfirullahaladzim. Sekalian enggak untuk ambo dulu, ikut sekalian. Yuk sama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun, illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm,
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إني أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا
وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Nah, matikan handphone yang merekam tadi. Jadi anak kecil didengarkanlah itu bolak-balik. Lalu kemudian orang sakit di ruang ICU atau kerasukan atau suaminya diganggu pelakor. Dah, sekarang kita baca dari awal halaman 11. Halaman 11. Ma min rajulin yuznibu dzamban. Kalau ada orang berdosa, mabuk, sakau, selingkuh, berjudi, summa yaqumu fayatatahhar. Kemudian dia mandi taubat atau wudu. Tak bisa wudu, tayammum. Tak bisa tayammum, awak tayammumkan. Tak bisa awak tayammumkan, berartilah mati. Summa yusalli, sembahyang 2 rakaat, usalli sunnatat taubat. Summa yastaghfirullah, sesudah itu istighfar, astaghfirullah, illa ghafaralah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Kemudian Allah baca ayat, Nabi baca ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang silap salah lalu kemudian dia bertaubat, berzikir, mengingat Allah. Ini pintu pertama kita sampaikan ke kawan, ke sahabat yang mau balik ke jalan Allah. Begitu caranya. Taubat, mandi taubat, berwudu, sholat sunat. Halaman 12. La yazalul abdu fi salatin ma kana fi musallahu yantazirus salah. Kalau ada orang habis salat, dia duduk di tempat salatnya dalam keadaan berwudu, apa kata malaikat? Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ampunkan hamba ini, rahmati dia. Hatta yansarif, sampai dia berpindah tempat, au yuhdis, sampai wudunya batal. Sahabat bertanya, wa ma yuhdis? Apa yang dimaksud dengan wudu batal itu? Yabsu au yadrid. Yabsu, buang angin. Yadrid, buang angin juga. Bedanya yabsu indak berbunyi, yadrid berbunyi. Hebatnya bahasa Arab. Konflik dan berbunyi indak berbunyi, aduh. Sampai awak tak aduh. Kalau berbunyi konflik, indak berbunyi sambung. Halaman 14. Apalah amal yang paling elok? Kami ini Pak Ustadz dalam keadaan haid, maaf, berhalangan, lalu Ramadan ini bagaimana? Lo banyak gini bertanya, ini bulan Sya'ban ini macam mana lah kami ini? Nih, coba tengok. Ala unabbi'ukum bi khairi amalikum? Maukah kamu aku tunjukkan amal yang paling elok? Wa azkaha, yang paling suci, wa arfa'iha, yang paling tinggi, wa khairul lakum min infaq, lebih baik dari infak emas dan perak. Lebih baik daripada kamu berjumpa musuh mati fisabilillah. Apa itu ya Rasulullah? Zikrullah. Banyak-banyak berzikir. Tapi jangan gara-gara kau tidak bersedekah.
Bapak enggak bersedekah, ada yang lebih hebat daripada sedekah. Awak cukup berzikir aja biar. Itu namanya bakhil. Ma syai'un anja min azabillah. Tidak ada yang paling bisa menyelamatkan dari azab Allah kecuali zikir. Zikirnya apa? Itulah yang awak baca tadi. Halaman 16. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Orang yang berzikir dengan tak berzikir seperti orang hidup dan mati. Suami ibu yang tak berzikir berarti sampai hati. Bapak hidup, ibu hidup karena berzikir. Kalau ada orang yang tidak berzikir berarti mati. Kalau lakinya tidak berzikir berarti selama itu inyo seumah sama genderuwo, sama hantu. Maka anaknya tuyul. Halaman 18. Ada malaikat yang ditugaskan Allah di atas muka bumi ini mencari majelis zikir. Selama ini awak diajarkan malaikat mungkar nakir, kiraman katibin, raqib, atid, malik, ridwan, Israel, Mikail, Israfil, Jibril. Ternyata ada malaikat tak disebutkan namanya, tugasnya hanya mencari majelis zikir. Maka kalau dia nampak majelis zikir, malaikat itu pun ada. Jadi di majelis awak kan tadi berzikir. Ada enggak malaikat? Ada. Kalau ada orang yang enggak percaya, saya enggak percaya tuh malaikat, pukulkan botol ke kepalanya. Insyaallah berkunang-kunang nampaknya malaikat. Malaikat, sorga, neraka itu semua disebut dengan sam'iyat. Sam'iyat artinya didengar oleh telinga, tidak bisa ditengok Tapi Allah buat Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Kami mau menunjukkannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beda sama Nabi Muhammad. Kita hanya mendengar, sedangkan Nabi Muhammad linuriyahu, melihat. Kau orang mana? Orang Riau. Pernah jumpa Ustaz Somad? Enggak, cuma dengar-dengar aja. Kau orang mana? Pangkalan Kerinci. Pernah jumpa Ustaz Somad? Pagi tadi saya jumpa. Di mana? Di Basmat 2. Basmat 2 belanja tadi pagi. Belanjalah ke Basmat 2. Jangan kemana-mana. Itu kenapa air ini dicopot. Air ini dicopot mereknya. Karena tak mau mengiklankan. Kita baru mau iklankan kalau nanti saya ceramah airnya air Basmat 2. Amin. Tak dari mana? Mata air kita banyak, kita kelola sekian persen untuk fakir miskin, sekolah anak yatim duafa gratis. Amin. Halaman 20. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat di taman surga, ikutlah kalian makan minum, kata Nabi. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia? Taman surga kan di akhirat. Ada taman surga di dunia. Apa itu taman surga di dunia? Majelis zikir. Ini sekarang banyak orang tak mau berzikir. Asal habis sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ikut berzikir. Pengajian ibu-ibu sore wirid yasin di masjid masih banyak di Pangkalan Kerinci. Alhamdulillah, itu orang-orang yang di taman surga. Banyak juga sekarang sore-sore, ibu dari mana? Zikir yasin? Enggak, terus arisan. Habis guncang enggak dapat balik. Halaman 22. Majelis zikir ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada malaikat. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yadhkurunallah, mereka berzikir dengan Allah. Lalu kemudian apa yang terjadi? 4 balasan Allah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Makanya kalau ada di majelis zikir itu orang tidur, berarti dia dek tonang lah ikut tidur. Orang barat itu, Bu,
Sampai-sampai makan ube tidur supaya bisa uang awak. Asal nampaknya muka buya, alah tuh lo. Saking kan tenangnya hati dia. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahman Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat-malaikat, inilah dulu makhluk yang waktu aku mau ciptakan mereka kalian komplain tak setuju. Sekarang mereka berzikir mengingat aku. Kira-kira kalau dibanggakan malaikat senang tak? Dibanggakan ketua MUI aja kita senang. Dibanggakan ketua Basnas kita senang. Dibanggakan tokoh masyarakat Kabupaten Pelalawan kita senang. Halaman 26. 24. Turun rahmat. Bagaimana cara menurunkan rahmat Allah SWT? Buat banyak-banyak majelis zikir. Majelis zikir di rumah. Oh, susah lah Pak Ustadz. Majelis zikir ini kan mesti masak gulai sampai deh bau. Enggak. Kita aja baca zikir dari maghrib ke isya 45 menit. Baca zikir. Baca yang tulisan merah saja. Yang merahnya saja baca, yang hitam tak usah. Halaman 26. Disebut-sebut Allah di majelis malaikat. Disebut-sebut Allah Ta'ala di majelis malaikat. Halaman 28. Diturunkan ketenangan ke dalam hati. Adalah jamaah dari apa namanya, sesudah air molek, sesudah kelayang arah ke bukan Peranap. Peranap. Jadi bapak ini datanglah ke majelis pengajian Ustadz Somad di Masjid Akramun Nas Undri Gobah. Jadi bapak ini membeli tanah, ditanam sawit. Sesudah ditanam sawit, ditebas, dipupuk, dipanenlah buah pasir. Pas hendak dipanen, rupanya lah dipanen orang duluan. Kenapa dipanen? Kata dia, ini tanah saya. Maka bapak ini pun stres. Sampai jam 2 malam tak bisa tidur. Sebab jam 2 malam, jam 3 malam, tengiang-yang di telinga sama di kepala. Kenapa tanam sawit? Kenapa tanam sawit? Kenapa tanam sawit? Tak bisa tidur. Akhirnya anaknya kuliah di Pekanbaru. Ya, ayolah awak ikut majelis zikir, berzikir. Datang dia, ikut pengajian, berzikir. Sejak itu Pak Ustadz, hilang bisikan-bisikan. Bisalah saya tidur malam. Baru saya faham. Rupanya zikir itu menenangkan hati. Sebelum itu bapak gimana cara menenangkan hati? Pergi saya ke jalan Ahmad Yani, jumpa sama psikiater, dikasihnya ube sesumpit. Iko makan 3 kali, Iko makan 2 kali, Iko makan sesudah makan, Iko makan sebelum makan, Iko makan tak boleh sambil makan. Lama-lama bertambah poning kepala mobil. Sakit lolok hilang, datang pula sakit pinggang, penyakit lain, efek samping. Ternyata obat dari segalanya adalah zikir. Ambo faham itu dari jamaah. Awak tak paham. Jamaah mengasih paham. 29. Qumu maghfuran lakum. Selesai kamu dari majelis zikir, bangkitlah. Semua dosa-dosa kamu diampunkan. Malaikat itu menyampaikan. Jadi Nabi ko, toga awak dari sini, semua dosa-dosa kita diampunkan. Amin. Tapi utang indah. Lopeh dari sini balik. Belum bayar utang apa potong? Sudah lepas kata Ustaz Somad. Ada. Ya sosek kok. Halaman 31. Li'an adhkurallaha ta'ala ma'a qawmin ba'da salatil fajri ila tulu'i syamsi ahabbu ilayya. Berzikir dari terbit fajar kok azan subuh,
sampai terbit matahari lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Itulah makanya habis sholat subuh jangan keluar masjid. Ambo pengajian di Pekanbaru setiap subuh Sabtu. Habis pengajian subuh, habis sembahyang subuh tidak keluar masjid sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq. Halaman 32. Nabi selalu mengulang 3 kali. Jadi yang tadi itu bisa ulang 3 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal. Apa ulang 3 kali? Kau enggak ada tulis 3 kali. Wah, ang enggak baca halaman 32. Jangan sampai situ. Nabi selalu mengulang 3 kali. Kalau ada imam sembahyang, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim. Yang diulang 3 kali. Mengulang 3 kali itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Wah, ang baca halaman 32. Nabi selalu mengulang 3 kali. Imam Masjidil Haram mengulang 3 kali. Kadang orang kau bukan salah, awak mengulang 3 kali tidak boleh. Kalau gurunya boleh. Halaman 34. Da'watul muslim li akhihi bi zahril ghaib. Doa untuk saudara itu tak tahu. Ini doa yang paling mantap. Jadi habis berzikir itu doakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Mungkin doa awak untuk awak tidak kabul. Doa awak untuk awak mungkin tak kabul. Tapi doa awak untuk ambo untuk diri ambo mungkin tidak kabul. Tapi doa ambo untuk Ustadz Iswadi boleh jadi makbul. Kenapa? Karena doa saya untuk diri saya karena ada kepentingan. Tapi doa saya untuk saudara saya pastilah karena cinta, ketulusan. Tapi yang tahu cuma awak. Orang kini berdoa direkam pula. Streaming. An zahril ghaib artinya tidak ada orang tahu. Maka bangun awak malam, mandi, paling elok terapi mandi malam. Habis mandi itu sembayang sunat wudu. Usolli sunnatal wudu. Sesudah sembahyang sunat wudu, sembayang sunat taubat. Habis sembahyang sunat taubat, sembayang sunat tahajud. Habis tahajud, sembayang sunat hajat. Habis hajat, sembayang sunat witir. Habis witir, dibacolah yang merah-merah tadi 2-3 kali. Habis itu tidak lama, assalatu wassalamu alaika ya man. Berarti dah dokek subuh. Berarti awak banyak-banyak beristighfar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Sudah itu sembahyang subuh. Awak buat tiap malam. Kadang kita sulit bangun jam 2 karena kita banyak kegiatan. Jadi bangunnya setel aja sejam sebelum subuh. Sejam sebelum subuh mandi, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat witir. Habis itu baru baca zikir. Habis itu tunggu subuh. Iku asal jago malam terkoncing. Mohon maaf. 35. Semua doa dikabulkan. Semua doa dikabulkan. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Tidak ada. Doa itu cuma 3. Yang pertama dikabulkan sesuai yang awak minta. Pagi tadi ambo minta jagung, dapat jagung. Sama macam yang awak minta. Jenis doa yang kedua, awak minta itu tidak dapat, tapi sebenarnya sudah dijauhkan Allah dari bala sebesar itu. Contoh, awak minta kambing. Ya Allah, kasihlah hamba kau kambing.
sampai sore tak dapat kambing, apakah doa kita tak dikabulkan Allah? Memang kalau tidak sarapan payah menangkut ceramah kok. Tadi pagi ambo minta kambing, ya Allah kasihlah ambo kambing, sampai sore tidak dapat kambing, apakah doa ambo tidak dikabulkan? Dikabulkan, tapi dalam bentuk dijauhkan dari bala seharga. Tapi banyak orang, ambo tidak dapat kambing. Hari itu sebetulnya kau tadi menabrak kambing di depan pom bensin. Tapi berkat doa tadi dijauhkan Allah. Yang ketiga, doa itu dikabulkan Allah, tapi nanti ditundanya di akhirat. Karena menurut ilmu Allah, kau belum layak menerima maqam ini. Inilah doa bapak-bapak yang ingin nikah sekali lagi ke dia. Sebetulnya dikabul Allah, tapi nanti. Jadi bapak sabar-sabar aja. Saya sebetulnya mancing mereka. Nah, jangan ada doa yang tak dikabulkan. 37, jangan tergesa-gesa. Banyak orang doa, ya Allah, hamba bisalah membuat rumah kini. Kau berdoa apa maksa? Apalah. Awak kau meminta, bukan bupati menyuruh kepala dinas. Kau minta, ya Allah. Meminta tu suaranya lirih. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Tadarru'an, rendahkan dirimu, wa khufyah, lirih. Ya Allah. Kau doa minta-minta. Allah Fidin. Pas ditanya, apa orang doa bentak-bentak? Saya ini orang pemuda Pancasila, Pak. Oh. Ngomong gitu. Pancasila. Wah, gitu. Tapi berdoa lembut lah. Waktu Pancasila itu memang mesti kowe. Jangan pula mentang-mentang lah ikut pengajian Pancasila. Nah, itu tak sesuai. Halaman 38, banyak-banyak istighfar. Datanglah orang banyak dosa. Datang orang banyak dosa menjumpai Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri, saya ini banyak dosa, apa amalannya? Banyak istighfar. Datang yang satu lagi, kampung kami lama tak turun hujan. Apalah amalannya? Kata Imam Hasan Basri, banyak istighfar. Datang satu lagi, saya sudah lama nikah tapi belum punya anak. Kata Imam Hasan Al-Basri, banyak istighfar. Yang satu lagi datang, saya ini ingin punya kebun. Kata Imam Hasan Basri, lama-lama, apunya buya aku. Apa pun awak datang, disuruh istighfar. Kamu belum baca ayat Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Orang beristighfar dikasih Allah 5. Yang pertama, innahu kana ghaffara, dosamu diampunkan. Yursilis sama alaikum midrara, diturunkan hujan. Wa yumdidukum bi amwalin, dikasihnya kamu harta. Wa banin, dikasihnya kamu anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikannya kamu kebun-kebun, wa anhara, dan air sungai yang melimpah. Jadi kuncinya istighfar. Maka kalau ada yang anak yang apa istighfar, Pak, istighfar. Istighfar ya, Pak, istighfar. Bukan itu istighfar tuh. Istighfar tuh astaghfirullahaladzim. Istighfar, Bang, istighfar. Istighfar. Nah, itu istighfar. Istighfar itu astaghfirullahalazim. Kalau yang panjangnya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang Bu ya. Tulis. Tak bisa kami nulis. Apalah payahnya menulis di Google? Coba tulis di Google. Coba tulis di Google.
Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Enter. Lah. Dapat? Pilih di atas tuh image, gambar. Langsung dapat Sayyidul istighfar. Langsung dapat. Pilih salah satu, screenshot. Tahu cara screenshot? Potik di atas sama di bawah sontak. Lah screenshot, print. Karena di situ print, cetak, tempel di dokek tempat memasak. Sambil awak memasak nasi goreng pagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Apa bumbu adinda ni kok lama bana udah raso katanya. Sayyidul istighfar bang. Dah halaman 40. Kalimat penghalau marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau marah dia bergejolak, baca ulang-ulang. Kalau awak sedang togak, duduk. Kalau sedang duduk, berbaring. Ambil air sembayang. Sebab marah itu adalah kobaran api neraka, dipadamkan dengan wudu. Sudah wudu tidak jauh padam, mandi pakai air dingin. Tidak jauh padam, pergi ke jembatan tepi sungai ini, arah ke Penyalai. Insya Allah disapu de bono, hilang. Indak marah, indak bohongnya hilang. Sama-sama orangnya hilang. Halaman 41, sebut nama Allah, tak ada yang bisa mengganggu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Awak nak masuk hutan, nak masuk ke rumah yang lama nak ditunggu orang. Ustadz Somad, ini baru dipakai pada masa pemerintahan gubernur ini. Ustadz, nanti malam kita tidur di rumah dinas gubernur. Wah, awak pun gubernur. Tidak boleh sebutkan daerah provinsi mana. Menjaga kode etik. Ustadz tidur di mana malam ini? Di hotel ya? Gak lepel. Mana? Rumah gubernur. Malam itu disobiklah deh Pak Gubernur. Ustadz nanti tidur di atas. Ya Pak. Sejak berganti-ganti gubernur, ini rumah ini tak pernah dipakai karena ini rumah hantu. Awaknya takut, awak Ustadz. Awak sobi takut kan? Jadi Ustaz nanti di atas. Ini sejak berpuluh tahun belum pernah ditiduri orang. Apa dibaca? Aku lah baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ambo sawi nama Allah, tidak ada yang dapat memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Sesudah itu ajak dua orang. Lu bang lolos situ. Pagi itu ditanyalah dari Pak Gubernur. Gimana Ustaz? Ada mengganggu? Tidak ada. Kan bani setan-setan tuh. Kawan nama dua tuh mengoroknya lebih koeh dari setan. Sebenarnya mungkin malam tuh setan tuh lah datang nak mengganggu. Cuma ditengoknya tidak jadi. Kalau lebih parah deh awak deh gitu setan. Bismillahilladzi la yadurru. Jadi ambo masuk hutan, keluar hutan, masuk kemana-mana itu mau baca. Bismillahilladzi, asal nak masuk. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillah. Sampai 42 Fatihah. Jadi adalah orang di kampung itu ada orang gila. Kau dalam hadis kau. Jadinya ndak tahu apa lah ube uang gila kok. Dibaconya Fatihah sambil menahan air liur. Sampai penuh habis itu dibuang. Coba tengok halaman 44. Mereka pun datang membawa orang gila yang terikat itu. Lalu saya bacakan Al-Fatihah 3 hari 3 pagi, 3 kali pagi dan 3 kali potang. Setiap kali saya selesai baca Fatihah, saya kumpulkan air liur saya, kemudian saya hembuskan. Orang gila itu pun sadar dari gilanya. 3 kali pagi, 3 kali potong. Jadi laki-laki ibu yang agak-agak gilo
Lalu kemudian orang yang membacakan Fatihah tadi datang menjumpai Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang gila tadi sehat. Lalu aku dikasihnya hadiah kambing. Boleh apa tak boleh? Kata Nabi, makanlah hasil dari ruqyah itu halal. Itulah halal, boleh upah dari ruqyah. Coba tengok. Pernahkah Nabi SAW mengajarkan, hai orang beriman, kalau ada orang gila, bacakanlah Fatihah, ludahilah pakai air liur. Pernah diajarkan Nabi? Tidak. Kenapa sahabat ini berani membuat ini? Inilah makna bid'ah hasanah. Tak ada Nabi menyuruh, tak ada Nabi membuat. Sahabat yang membuat. Dan dia tak ragu dengan perbuatannya. Tak ada dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, ambo baca Fatihah, ambo tahan air liur. Tak ada dia tanyakan. Yang dia tanyakan, apa hukum menerima duit dari hasil ruqyah. Tengok, hadis Taqrir halaman 45. Kenapa awak baca Qul huwallah? Kenapa baca Qul huwallah? Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Karena satu Qul huwallah sama dengan 3 kali. Satu Qul huwallah sepertiga Quran. Sepertiga. Kalau 3 kali berarti sama dengan sehatam Quran. Yang bisa sehatam Quran, baca sehatam Quran. Yang tak sanggup, Qul huwallah 3 kali. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Salah. Kalau bacaan waqaf, ya Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tapi kalau wasal sambung, Qul huwallahu ahadun, Allahu samad. Mesti ada kalau jumpa tanwin sama baris fathah, baris kasroh di muka, maka mesti ada nun menjaga, namanya nun wiqayah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wa salati qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Muhammadan al wasilah. Tak bisa disambung, mesti ada nun. Muhammadanil wasilah. Itulah perlunya awak mengaji. Halaman 48, 49. Disihir, dicuri rambut Nabi. Setelah dicuri, diikat pakai simpul tali, 11 simpul. Dimasukkan ke dalam sumur. Datang Jibril ngasih tahu. Itu menyelamlah sahabat ke dalam sumur. Diambil 11 simpul tali tadi. Turunlah 11 ayat ni, terbukalah dia. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil naffasat, meniup-niup. Apa meniup-niup tu? Membui-membui. Naffasati fil uqad. Uqad tu simpul tali. Diambil rambut tadi, diikat di simpul tali sambil ditiup-tiup. Nafasat, perempuan tukang tiup-tiup. Karena biasanya yang tukang tiup itu tukang sihir itu perempuan. Makanya disebut nenek. Tidak ada atuk sihir. Ini kebanyakan tukang sihir itu dulu perempuan. Tengok film Harry Potter. Nenek sihir, hidung mancung, dagu mancung. Gara-gara salah operasi plastik. Ditiup-tiupnya. Nafasati fil uqad, dibaca-bacakan. Semua orang yang pakai sihir itu meniup-niup. Adik, mau nggak sama abang? Kucing kurap. Pih. Diambil air liur, dibawa ke dukun, ditiup-tiup. Kakang telinga bosi, mulut tersongkang gigit. Habis sihir. Hati-hati anak-anak gadis awak disihir. Saya selalu ingat Ustadz, enggak dong bos sihir. Ini aja yang selalu ingat. Lah, itu maka awak baca 11 ayat itu membuka simpul sihir. Maka sebelum tidur malam, bacalah iko, ditiupkan ke tapak tangan, dihembus, disapukan ke muka, ke badan, ke kepala. Fatihah, Qul huwallah, Qul bil falaq, Qul bin nas. Supaya awak dijaga dari santet, dari sihir. Nuang pangkalan Kerinci kan kayak kayu.
duit banyak, sawit luas, tetangga hasad, dengki, nengok rumah baru, mobil mewah, disantetnya. Bacakan itu. Malam itu dia mimpi, santetmu tak mempan. Kenapa? Baca buku 40 hadis zikir. Ayat kursi, halaman 50. Datanglah Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, malam tadi ada yang mau mencuri. Abu Hurairah ini menjaga Basnas, menjaga Baitul Mal. Baitul Mal itu tempat menyimpan zakat. Tempat awak kalau di Pangkalan Kerinci namanya Basnas. Ada yang mau mencuri malam itu, ditangkap sama Abu Hurairah. Tapi karena belum sampai nisab untuk potong tangan, pencuri itu baru potong tangan kalau dia mencuri rubu' dinar, 1/4 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas murni, 24 karat. Kalau 1 dinar 4,25 gram, mencuri baru potong tangan 1/4 dinar, berapakah kadar yang mencuri baru potong tangan? Masukkan ke soal CPNS. Tak sampai kadar rubu' dinar potong tangan. Dia minta maaf. Maafkanlah aku Abu Hurairah. Kuajarkan kau ini doa. Kalau kau baca, maka diturunkan Allah malaikat sampai anak cucumu tak diganggu setan. Apa itu? Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, tadi malam begini ada yang mengajarkan, katanya kalau dibaca ayat ini tak diganggu setan. Kata Nabi, betul. Yang mengatakan itu tadi malam itu seumur hidupnya tak pernah berjujur, baru tadi malam itulah dia jujur. Siapa itu ya Rasulullah? Itulah setan. Setan itu mengaku. Apa pelajaran dari sini? Setan mengaku. Apa pelajaran dari sini? Abu Hurairah pun tak tahu kalau itu Bisa pula sekarang orang mengaku menengok setan. Aku bisa menengok setan. Berarti kau setan. Sesama setan. Yang bisa menengok setan itu orang yang dipilih Allah Ta'ala. Tuan-tuan guru, orang-orang soleh disingkapkan Allah Ta'ala hijab. Bisa. Ini jamaah mengaku, saya Ustaz, bisa saya tengok setan-setan itu. Berarti mata waang dimasuki setan. Maka mesti ya. Bangga pula tuh. Ngaku, saya bisa nikah sama sundel bolong. Apa pula mengaku? 52. Ada 2 ayat dalam Al-Quran, kalau kau baca itu maka malam itu lakafatahu, cukuplah bagimu. Itulah dia lillahi ma fis samawati sampai habis. Sebetulnya yang ini nih sudah selalu kita baca. Setiap tahlil menyambut Ramadan selalu kita baca. Lalu untuk apa Ustadz bukukan? Menunjukkan bahwa nenek moyang awak membaca-baca ini ada dalilnya. Selama ini mereka tak pernah sebutkan dalilnya. Tak pernah mereka sebutkan hadisnya. Mereka susun aja. Fatihah, Qul huwallah, Qul falaq, Qul binnas, ayat kursi, lillahi mafis. Kalau ditanya, mana dalilnya? Dari nenek moyang kami dulu. Maka Ambo sebutkan dalil-dalil bahwa amalan awak iko adalah sunnah, bukan bid'ah. Halaman 55. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Berapa kali Bu ya? 3 kali elok, 10 kali bagus, 100 kali mantap. Kenapa tadi ini cuma sekali? Waktu tidak cukup. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani 2 kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Banyak-banyak. Halaman 56. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Doa apa itu? Itulah doa yang dibaca Nabi Ibrahim waktu dicampakkan ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dijawab Allah, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dinginlah engkau. Kita sekarang memang tidak dicampakkan ke api, tapi masalah hidup yang kita hadapi ini bisa jadi lebih berat daripada api. Maka menenangkannya dengan membanyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil.
La haula wala quwata illa billah. Halaman 58. Afdalu zikri afdal zikir la ilaha illallah. Kalau ada yang sebelum memimpin zikir dia sebut afdalu zikri fa'lam annahu la, diambil dari hadis afdalu zikri la ilaha illallah. Lalu kemudian ditambahnya fa'lam, diambil dari ayat Quran fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi pimpinan tahlil afdalu zikri fa'lam annahu kombinasi antara ayat dengan Quran, dan ayat Quran dengan hadis. Siapa yang banyak mengucapkan la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang banyak mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Mudah-mudahan awak semuanya kita mati ucapan terakhir kita la ilaha illallah. Mudah digiring bimbing talqin siapa yang banyak la ilaha illallah. 2-3 kali sahabat la ilaha illallah mati. Tapi kalau orang tak berzikir sampai dibuka atap, tak juga mati-mati. Dipukul pakai daun kelor tak juga mati. Dipukul pakai batang kelor apa mati. Alhamdulillah. 59. Itu maka di masjid-masjid kita habis maghrib, habis subuh pasti berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa gelengnya pas Allah tuh ke kiri? La ilaha illallah, tangkai jantung. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik maka yang lain jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau dia rusak maka yang lain ikut jadi rusak. Ala wahyal qalb, qalb itu jantung. Tapi ada ustaz mengatakan hati. Saya tak mau kelahi, terserahlah mau jantung mau hati, pakai dua-dua, jantung hati. Jantung sebelah kiri, 2 jari ke bawah, berdegup, berdetak. Kan terasa. Pak Haji kemarin yang ikut kita tuh mana? Meninggal Pak Ustaz. Kenapa? Serangan? Pernah? Saya meninggal kenapa? Kena kurap. Pernah? Jantung. Begitulah pentingnya jantung. Maka begitulah pentingnya jantung. Tapi dia ada 2. Satu disebut dengan qalbun nuraniyun. Mengapa disebut nurani? Karena dia diterangi nur cahaya. Maka orang menyebutnya sebagai hati nurani. Mari kita jaga hati nurani kita. Kenapa kau sebut nurani? Entahlah, udah begitu dari dulu. Itu istilah qalbun nuraniyun karena dia diterangi cahaya. Tapi ada satu lagi disebut dengan qalbun sonubariyun. Sonubar. Coba tulis di Google tuh sonubar. Sonubar. Sod, nun, waw, ba, ra, ya. Sonubar. Nampak? Itu deh. Buah apa tuh? Sonubar. Buah pinus. Buah pinus. Bentuknya pas macam jantung. Orang Arab selalu menyebutkan jantung tuh buah pinus. Kalau awak jantung pisang. Karena di sana banyak buah pinus. Di Mesir payah menengok pokok pisang. Tempat kita disebut karena bentuknya macam jantung. Itulah mesti dijaga dengan zikir. Tapi kita kan tak semuanya paham zikir. Fas'alu ahla zikri. Tanya orang yang tahu zikir. Tanyalah orang tahu zikir di Kabupaten Pelalawan nih. Dulu ada Buya Asmir meninggal. Sekarang tinggal Buya Somad. Ikutlah berzikir sama Buya Somad. Bersuluk 10 hari 10 malam paling sikit. 40 hari 40 malam. Ada kelipah makmur, kelipah makmur. Ada kelipah apa?
Kolipah Kori Soleh. Kau senior ambo, kau suluk ambo, suluk belakangan. Nasi nyosek, nggak boleh pakai lauk. Pun nggak menangis ya waktu suluk tu. Sangko menangis dia ibu hati berzikir, rupanya tidak ada belauk. 15.000 kali saja. Allah menanamkan ke dalam tangkai jantung. Pagi, petang, siang, malam, Allah. Supaya waktu menyebut la ilaha illallah itu awak ingat Allah. Jangan sampai mulut subhanallah, hati mengingat sawit. Namanya zikir brondol. Jangan sampai mulut menyebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, tapi hati mengingat karet. Namanya zikir gotah. Maka ditanamkan ke dalam tangkai jantung itu Allah. Satu hari 15.000, 10 hari berarti 150.000. Kenapa dalam kelambu? Supaya awak mengingat alam barzakh. Kelambu itu kan peta 4. Macam di alam kubur. Tak ada kerja lain awak berzikir. Handphone mati. Keluar dari suluk tu tumbuh kumis janggut panjang sampai jamaah tak kenal. Mirip-mirip Ustaz Somad gitu. 59. Selawat. Segala amal kita tak diterima kalau tidak dengan selawat. Khutbah Jumat tak sah kalau tidak dengan selawat. Doa terkatung-katung kalau tidak dengan selawat. Salat batal kalau tidak dengan selawat. Majelis menjadi majelis bangkai kalau tidak dengan selawat. Maka banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sependek-pendek selawat. Ini saya buat yang panjang. Sependek-pendek selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat kita, halaman 61. Selawat kita ini dibawa ke makam Nabi Muhammad SAW. Semua selawat orang Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau, Bumi Lancang Kuning, Sumatera, Indonesia dibawa ke makam Nabi Muhammad SAW. Datang sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatuna alaika? Bagaimana mungkin selawat kami dibawa kepada engkau waqad arimta, padahal engkau sudah meninggal ya Rasulullah? Rasul menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad nabi itu tak dimakan cacing tanah. Bapak Ibu percaya tak jasad nabi itu tak dimakan cacing tanah? Kok percaya? Memang pernah nengok? Digalilah makam-makam yang ada di 13 Koto Kampar karena mau dibuat PLT, pembangkit listrik tenaga air. Kepada masyarakat harap menggali kubur nenek moyangnya supaya nanti jangan sampai mau bulan Ramadan ziarah ke kolam. Tenggelam semua. Takkan orang mau ziarah baca Yasin ke kolam? Yasin kolam. Digalilah kubur-kubur tadi. Ternyata ada beberapa makam pas digali. Yang cerita saya ini yang menyaksikan langsung dengan mata kepalanya. Mursyid Tarekat Naqsabandia. Macam dikuburkan kemarin, tak hancur. Jangankan kulitnya, kapannya pun tak dimakan cacing tanah. Begitu kalau Allah menjaga. Orang yang hatinya berzikir, walaupun dia mati, tapi tak mati. Tak dimakan cacing tanah. Kita masih hidup udah dimakan cacing. Masih hidup awak, kaki udah dimakan cacing. Orang kena diabetes. Orang kena diabetes itu kan dimakan cacing. Yang kena diabetes jangan tersinggung. Waktu tersinggung nanti balik mati. Halaman 63. Inilah doa Nabi Yunus ketika dimakan ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3 kegelapannya menjadi terang. Gelap perut ikan, gelap lautan, gelap dunia. Kita ini pun kadang ujian hidup kita ini begitu beratnya, Bu. Berat, Pak. Gelap udah dunia ini. Orang kalau sudah gelap dunia ini tak lagi bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Akhirnya terjadilah pembunuhan.
maka kegelapan dunia ini hanya bisa dengan pertolongan Allah. Banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Halaman 64. Datanglah orang dililit utang menjumpai Nabi, ya Rasulullah, aku dililit utang. Diajarkan Nabi doa minta lindung dari lapan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. 65. Cucunya Hasan Hussein didoakan Nabi. U'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Ustaz, doakan anak saya, Ustaz. U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Itu yang selalu saya baca kalau ada orang minta doakan anaknya, cucunya. Doakan nih Pak Ustaz anak saya. U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Banyak orang sekarang berdoa tak berbunyi. Apa yang orang baca tadi untuk anak si Polan? Tak tahu, kamu tak apa dibaca. Jadi yang buka apa? Ikutlah dibaca sunnah. U'izukuma, kalian berdua. Kalau satu u'izuka, u'izukum banyak. U'izukum bi kalimatillahi tammati. Kasihnya air putih. Tolonglah Ustaz bacakan anak saya. U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Ternyata air yang dibacakan doa diteropong pakai mikroskop orang Jepang. Judul bukunya The Miracle of Water. The Miracle, keajaiban. Water, air. Keajaiban air. Ternyata air yang dibacakan doa itu mengeluarkan molekul cahaya. Coba tulis di Google Miracle of Water. Miracle of Water. Miracle of Water. Mukjizat air. Nampak? Molekulnya macam itu dia, macam kristal, segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, macam kristal. Setelah dibacakan air itu keluar molekul-molekul, dan ternyata badan kita ini pun isinya air. Cuman ada air banyak, ada sedikit. Nah, saya ini tak banyak kan di sini. Air. Dan ternyata jadi ada profesor dari Jepang. Waktu kemarin kami acara webinar. Jadi profesor ini pergi ke Jawa penelitian. Di muka rumah Kiai ini ada 2 pokok mangga. Yang satu pokok mangga ini buahnya banyak dan manis. Yang satu lagi tak berbuah, dan kalau berbuah asam. Padahal tanahnya sama. Ditanya, kenapa gitu Kiai? Yang pokok mangga yang ini selalu saya baca-baca doa. Yang pokok ini tak pernah saya bacakan. Ternyata pokok kayu ini ada air di dalamnya. Airnya itu merespon ketika dibacakan doa. Dan kita ini pun diciptakan dari air. Yang diciptakan dari api, angkat tangan. Darah kita itu minyak apa air? Air. Makanya kita dilarang makan minyak. Saya jumpa jamaah umurnya 85 tahun. Saya tanya, Bapak kenapa sehat Pak? Saya Pak Ustadz, kalau makan nasinya dimasak pakai air. Karena sekarang banyak orang nasinya dimasak pakai nasi goreng. Minyaknya minyak bekas. Sekali-sekali tak apa-apa. Saya makan ikan, ikannya juga tidak pakai minyak. Ternyata ikannya dibakar, dipanggang. Lalu kemudian sayurnya, sayur bening. Makanya sekarang kita disuruh makan rebus-rebusan. Contohnya, nih. Karena kalau minyak masuk ke dalam air, membeku. Cobalah sup membeku. Begitulah bekunya darah kita. Jadi kita ini disuruh makan banyak air-air. Itu usaha. Bukan berarti sejak itu tak mati. 66. Ya Allah, perbaikilah agamaku, karena itulah yang menjaga aku. Perbaiki duniaku, karena di dunia ini aku hidup. Perbaiki akhiratku, karena ke akhirat nanti aku mau mati. Kalau kau kasih aku besok hidup, jadikan besok hidup itu jadi amal soleh.
Kalau kau matikan malam ini, aku mati, jadikan matiku itu berhenti buat dosa. Itulah isi doa. Allahumma aslih li dunya allati fiha ma'asi, Allahumma aslih li akhiratiha allati ila ma'adi, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Saya kalau berdoa itu saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Sehingga kita terjemahkan jamaah itu paham. Ini kadang udahlah berdoa cepat-cepat, membentak-bentak pula. Jamaah itu pun aminnya dia balas bentak. Amin. Dalam hatinya orang fikir waang aja bisa, apa bisa juga deh. Halaman 68. Ya Allah, lindungi hamba dari 4. Ilmu tak bermanfaat, hati tak khusyuk, nafsu tak pernah kenyang, mau lagi, mau lagi. Doa tak dikabulkan. 69. Minta cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'al li nura. Berikan aku cahaya. Saya bisa membedakan mana bapak, mana ibu, mana orang, mana tiang ini karena cahaya. Gua cahaya Pak Ustaz, kena mata lah Pak Ustaz. Nanti malam jam 12 datang ke sini, buka mata lebar-lebar, matikan lampu. Kalau tak tertabrak tiang ini dah. Kita bisa melihat karena berapa banyak orang tak punya mata tapi hafal Quran 30 juz. Kenapa? Dikasih Allah cahaya. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Allah tak berikan ilmu kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Banyak orang berilmu tapi cahayanya tak dapat. Nauzubillah. Maka kita disuruh, kita kata dikeluarkan Allah minaz zulumati ilan nur. Marilah kita meminta cahaya. Ada satu bapak tu tak mau dia. Bapak kenapa tak minta cahaya? Nama istri saya Nur Pak Ustaz. Oh, dia udah dapat nur. Ditutup halaman 72. Sapu jagat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Nah, halaman 73 ke belakang itu tanya jawab. Pertanyaan pertama, ada orang yang baca ayat Quran, apakah ayat itu memberikan pengaruh pada air Pak Ustadz? Kata orang Jepang, ya, tapi dia tak percaya sama orang Jepang. Saya tak percaya sama orang Jepang. Tadi kesini naik apa? Honda. Honda itu kan Jepang. Nih ayat tentang baca Fatihah. Ada orang kena gigit kalajengking, dibacakan. Ada orang gila, hadisnya sahih. Itu menunjukkan bahwa bacaan ayat kepada air berpengaruh. Tapi saya bukan buya, saya bukan ustadz. Kita bukan buya, bukan ulama, bukan tuan guru, bukan ustadz, lalu tak percaya diri. Apakah karena kita tak buya, tak ustadz, lalu kemudian ayat itu menjadi tak mulia? Ayat itu tetap mulia. Malam itu malam yang biasa saja. Tapi karena ayat itu turun pada malam itu menjadi mulia. Maka malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Gua. Banyak gua di Indonesia yang lebih cantik, lebih bagus, lebih indah. Tapi kenapa gua itu yang didatangi orang? Berjalan kaki orang naik ke atas. Karena di gua itulah turun ayat. Mulutnya sama mulut. Tapi mulut itu menjadi mulia karena dari mulut itu keluar ayat. Bacakan ayat. Bacakan Al-Fatihah. 7 kali paling bagus. Membacakan Al-Fatihah 7 kali ke air. Bagus. Halaman 75. Meniupkan air ke tubuh. Meniupkan air, lalu meniupkan ke air dan tubuh. Ada hadis. Semua berdasarkan hadis. 77. Efek tulisan. Nah, ini sekarang tulisan. Bagaimana kalau dituliskan di mangkuk, dituliskan di kertas? An yuktaba limra'atin. Ada perempuan susah melahirkan, dituliskan di kertas.
masukkan ke air atau dituliskan di mangkuk. Summa yughsalu, dimandikan, wa tusqa, diminumkan. Tapi kalau sudah ditulis di kertas, kertasnya mesti dibakar. Takut diinjak-injak. Jangan pula dibuang ke WC. Kena laknat kita. Tulisan-tulisan, surat undangan yang ada tulisan bismillah, itu mesti dibakar. Ambil tulisan. Saya makalah-makalah tak pernah saya jual ke tempat orang loak. Banyak sekali itu Ustadz, kertasnya sayang dibuang. Nanti kalau ku jual ke kau buat trompet malam tahun baru. Kena laknat saya. Dibuat bungkus belacan. Bakar. Yang ada tulisan-tulisan ayat Quran. Halaman 78, zikir jahar. Boleh tak zikir jahar pagi, petang, siang, malam? Boleh. Jelas halaman 79 menjelaskan. Boleh zikir jahar. La ilaha il, termasuk tadi. Kita tadi waktu membaca zikir ini jahar apa sir? Jahar. Kalau sir tak bunyi semua. Jahar. Halaman 80. Tapi ada ayat mengatakan jangan zikir kuat-kuat. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam hatimu, jangan kuat-kuat. Dijawab oleh Imam Ibnu Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ini zikir jahar tak boleh kuat, ini ayatnya turunnya di Makkah sebelum pindah ke Madinah. Kenapa di Makkah tak boleh kuat-kuat? Kalau kuat-kuat ditangkap Abu Lahab. Kalau di Pangkalan Kerinci ada Abu Lahab. Zikirlah kuat-kuat. 2. Kenapa tak boleh? Karena di situ ada orang baca Quran. Ada orang baca Quran. Tak boleh kita zikir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah. Boleh. Orang baca Quran. Nanti habis dia baca Quran baru. Ini kadang orang ini situ pula dia mau menunjukkan zikir. Yang ketiga, tujuannya apa? Mengusir setan. Karena mengusir setan itu bacaannya dengan kuat. Mana dalilnya kalau kuat setan lari? Tentang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap muazin mengumandangkan azan, pasti anjing menggonggong. Kenapa anjing menggonggong? Karena anjing menengok setan. Jadi siapa yang mau menengok setan pakai mata? Lalu bagaimana dengan ayat zikir? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. An-Narrazi, pendapat yang kuat. Fi tafsirihi annahu tajawazal ma'mur aw ikhtira' da'wah la aslalaha. Berdoa dengan doa yang dibuat-buat mengandung kemusyrikan, itu yang tak boleh. Adapun doa yang baik, maka kita berdoa dengan baik. Penutup, jam menunjukkan 16.25. Insya Allah 2 jam lagi landing di Madinah. Buku ini saya tulis di pesawat waktu umroh. Naik pesawat 9 jam. Mau tidur mata tak tidur. Jadi saya tulis buku. Siaplah buku. Habis itu pas mau umroh tak bisa, datang COVID. Mudah-mudahan kita nanti bisa umroh lagi insya Allah. Buku ini ditulis 8 Januari 2019. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.